Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan, sekarang itu ada yang rame. Ceritanya mungkin mengancam. Atas nama mahasiswa. Ketua BEM UI. Sebetulnya dari dulu. BEM UI, ketua BEM-nya selalu teriak-teriak. Mengkritik judulnya pemerintah. Hingga ada yang viral sempat dulu itu. Puan Maharani diedit tubuhnya menjadi tikus, kepalanya Puan Maharani. Ramai lagi trending. Boleh saya tegaskan ya dulu sebelum saya masuk ke pembahasan. Suara UI, suara mahasiswa UI, suara ketua BEM UI itu tidak mewakili suara seluruh mahasiswa. Catat itu pertama. Sekali lagi, jangan lupa suara BEM UI, suara mahasiswa UI, suara ketua BEM UI itu tidak mewakili seluruh mahasiswa. Ya, itu dulu mesti dicatat baik-baik. Sebelum kita mau mengatakan bahwa artinya peristiwa sekarang dengan peristiwa dulu, ancamannya kan luar biasa. Mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Ancamannya kan mungkin sama. Mau dibuat seperti zaman Soeharto, gerakan mahasiswa dengan seluruh elemen masyarakat dan seluruh mahasiswa. Bukan hanya satu. Diwakili oleh satu. Ketua BEM-nya misal. Nah, ini peristiwanya beda. Itu dulu yang harus kita pahami. Supaya tidak menjadi provokasi. Dan supaya kita sadar bahwa semua mahasiswa tidak seperti dia. Itu dulu catat. Tahu kan pernyataan yang viralnya itu? Turun berdarah-darah. Itu statement menurut saya sengaja aja dia lontarkan. Supaya menjadi diskusi publik. Padahal tidak ada efeknya sama sekali. Nggak bakalan ada efeknya. Dan lagian statement itu tidak didasari dengan alat bukti. Maksudnya apa? Landasan apa? Dalil apa yang menyebabkan statement itu keluar? Kenapa sampai keluar berdarah-darah? Mau apa? Mau ribut? Mau perang? Mau memakculkan? Mau apa? Nggak jelas. Artinya statement itu keluar tanpa ada nilai makna yang jelas. Kalau mahasiswa sudah berbicara tanpa ada nilai yang jelas, tanpa ada makna yang jelas, maka yang menyandang otaknya itu mahasiswa kaum intelektual. Nggak ada ternyata. Kalau bicaranya sudah tanpa makna, maka sandangan kaum intelektual nggak cocok menurut saya. Untung tidak mewakili seluruh mahasiswa. Itu hanya mewakili dirinya mungkin. Nggak tahu ini seluruh UI mengafirmasi nggak pikiran dia. Saya kira nggak juga. Nggak semua mahasiswa UI diwakili oleh dia. Itu. Kita baca dulu ya statementnya. Ketua BEM UI Melkisedek Haung ancam Jokowi. Mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Lucu banget. Aduh, kayak anak TK ente.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Haung, ancam Presiden Joko Widodo. Ancaman Ketua BEM UI Melkisedek Haung kepada Presiden Jokowi pun viral di media sosial. Ketua BEM UI Sedek Haung menanyakan apakah Presiden Joko Widodo mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Ucapan itu dilontarkan dalam sebuah video podcast YouTube ex-ketum KPK Abraham Samad. Ketua BEM UI, Presiden Jokowi, jangan bunuh demokrasi dan anti korupsi. Bayangkan, kenapa aneh saya. Jadi serangan yang masif ke Jokowi itu sekarang, ke pemerintahan hari ini. Jangan bunuh demokrasi, seolah-olah pemerintah ini anti demokrasi. Seolah-olah kebebasan berpendapat itu dirampas. Padahal dia ngomong ini nih ya, di podcast Abraham Samad itu, bagian daripada membebaskan berpendapat, silahkan. Bahwa kemudian pendapatnya diafirmasi atau tidak oleh publik itu hal lain. Bahwa kemudian pendapatnya itu mencelakakan dirinya itu hal lain. Tapi bahwa kebebasan itu, saya kira apa yang tidak bebas di Republik ini? Yang ngomong itu ngeritik ini nih. Ini ngeritik ini. Ini menegaskan bahwa pemerintah ini ya tidak anti demokrasi, tidak anti kritik segala macam. Ini Ketua BEM UI udah beberapa kali. Coba yang ngedit Puan Maharani dengan badan tikus itu ditangkap? Enggak. Kalau anti demokrasi, udah diciduk itu orang. Yang ngomong-ngomong kemarin Amin Rais the Gang, itu udah ditangkap satu persatu. Gak usah nunggu lama. Gak usah kemudian ada laporan. Kalau memang anti demokrasi. Jadi ente ngomong anti demokrasi, sembari sebetulnya ente itu sedang tidak objektif terhadap ucapan ente. Karena dalam posisi menyebutkan anti demokrasi, dalam posisi ente ngeritik. Kan santai aja. Aneh tuduhannya kayak gitu. Wah. Bahkan bukan hanya demokrasi yang biasa-biasa, kita itu sudah mengidap demokrasi yang kebablasan, yang liberal. Semua orang itu berbicara, bahkan tanpa dasar. Bahkan bukan hanya mengkritik, jatuhnya menghina, jatuhnya memfitnah, banyak. Yang pada akhirnya mungkin tujuannya mengkritik pemerintah, tetapi malah menghina fisik presiden. Menghina fisik Jokowi, banyak. Mengata-ngatai anjing babi, ada. Kita itu mengidap demokrasi kebablasan. Semua orang punya peluang untuk berbicara. Ini zaman media sosial. Di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di mana-mana ngomong. Bisa nggak? Bisa. Dan semua orang melakukan itu. Boleh nggak? Boleh. Asal tahu ini negara hukum. Ada rambu-rambunya. Ada undang-undang ITE. Yang mengharuskan kita di dalam setiap berstatement mengeluarkan kritikan. Kita hitung. Ini kritikan atau hujatan. Beda. Kalau ini katakan BEM UI turun berdarah-darah itu ancaman. Kritikan, hinaan, hujatan itu kritikan. Tapi saya katakan bahwa tidak ada nilainya itu kritik. Karena apa? Karena tidak didasari dengan fakta bahwa pemerintah ini mesti turun dengan berdarah-darah. Apa fakta di lapangan yang mengharuskan presiden diturunkan dengan berdarah-darah seperti zaman Soeharto lah minimal. Nggak ada apa. Jadi makanya ini saya kira kualitas mahasiswa yang menyandang kaum intelektual patut diragukan. Kalau statementnya sudah tanpa nilai, tanpa dasar. Outputnya apa dari statement ini? Gaya kan? Supaya dikenal orang kan? Bukan nilai kan? Jujur aja.
Atau Anda sedang memprovokasi mahasiswa semuanya agar masuk dalam gerakan ente? Maka saya tegaskan di sini, tidak semua mahasiswa diwakili oleh orang itu. Bahkan bukan hanya mahasiswa di kampus yang lain, mahasiswa UI nggak 100% saya kira mengafirmasi statement Ketua BEM UI ini. Itu dong. Wah, beda jauh. Dengan zaman Soeharto, beda jauh. Semua elemen itu kemudian bergabung, bersatu, menurunkan rezim Soeharto. Semua elemen, mahasiswa bergabung semua. Elemen masyarakat semua bergabung. Sepakat semua. Ini sekarang. Masyarakat puas 80% terhadap pemerintahan. Mahasiswa juga tidak semua turun ke jalan katakan, atau tidak berstatement seperti Ketua BEM UI. Jangan ngarang deh. Jangan hanya karena Anda mengandalkan kampus yang namanya UI sehingga bebas berstatement. Dan kalau ada yang mengkritik kayak gini, bukan berarti anti demokrasi. Ente kan mengkritik, kita mengkritik juga sama. Inilah ruang demokrasi, kebebasan berpendapat. Saya katakan ente ngomongnya tanpa nilai. Tanpa ada output yang jelas. Hanya sampah. Oke lah ya, intinya kalimat itu kan yang menjadi sorotan. Oh, katanya lagi, peringatan, ancaman kepada Jokowi itu sebagai peringatan. Peringatan, oh memperingatkan. Peringatan dari Ketua BEM UI. Siap, Ketua BEM UI. Sebelum Anda berstatement kayak gitu, mestinya diskusi dulu dengan kawan-kawan aktivis yang lain. Dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu karena kalimatnya berbahaya. Maksudnya apa berdarah-darah tuh? Maksudnya apa berdarah-darah tuh? Please lah ya. Kesimpulannya, suara BEM UI bukan suara seluruh mahasiswa. Dan kalimat berdarah-darah itu bukan kalimat yang mempunyai nilai. Hanya kalimat cari sensasi. Dan menyebut dengan judul pemerintah anti demokrasi, secara tidak langsung dia sedang mencederai kalimatnya sendiri. Dia tidak menganalisis bahwa dia pun sedang di dalam mengkritik pemerintah. Dan santai-santai aja dan kalem-kalem aja. Artinya tidak anti demokrasi. Demokrasi tidak dibunuh. Kita bebas berpendapat. Selama masih dalam koridor. Ya, koridor. Karena ada aturan hukum yang menyebabkan kita mesti di dalam koridor. Kecuali sudah tidak ada hukum, tabrak aja semuanya. Karena kan kita ada hukum. Itu benar dong. Beda dong. Mengkritik, menghujat, beda dong. Iya beda. Menghina beda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.